Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Denah kandang kelinci. Nah, di sini ada denah kandang kelinci, ada tempat pakan dan minum, indukan A, B, C, tempat pembuangan kotoran, kandang pembesaran, buat jantan, tempat pakan dan minum. Lalu juga ada penampungan air seni, penampung kotoran. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tempat tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, di sini ayo mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Di sini ada Pulau Jawa, tempat saya tinggal. Nah, di sini luasnya sekitar 126.700 km persegi. Batas laut, Laut Jawa dan Samudra Hindia, Selat Sunda dan Selat Bali. Sedangkan daratannya Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera dan Selat Sunda. Nah, keadaan alamnya, nama-nama pantai dan laut. Kak, kok banyak banget sih nama pantai dan lautnya? Nah, kalian bisa ambil 3 di antaranya, tidak apa-apa. Gunungnya juga begitu. Kalian ambil 3 di antaranya juga tidak apa-apa, teman-teman. Saya akan memperbesar agar tulisannya lebih jelas. Nah, seperti ini. Sudah jelas, teman-teman? Jelas ya? Lalu kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta, luasnya, batas Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, Selat Samudra, lalu datarannya Malaysia dan Kalimantan dan Singapura ya. Ini juga ada Singapura loh di situ. Nah, nama pantai dan laut seperti ini. Saya ingatkan kembali, ketika kalian menurut kalian nama gunung dan nama pantainya terlalu banyak, kalian bisa tulis beberapa saja, tidak apa-apa ya. Saya akan memperbesar. Nah, setelah itu ada Pulau Kalimantan. Nah, lautnya Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Jawa. Datarannya Malaysia, Selat Karimata, Selat Makassar. Nama-nama pantai dan laut, nama-nama dataran rendah, dan nama gunung. Kurang lebih seperti ini. Saya akan memperbesar juga.
Ini Kalimantan ya teman-teman, ada pada halaman 33 yang paling bawah. Nah, sekarang kita akan membahas halaman 34. Nah, ini 34, Pulau Sulawesi. Luasnya, batas laut, batas daratan, nama pantai, dataran rendah, gunung. Nah, seperti ini. Kak, kok banyak banget sih nama gunungnya? Nah, kalian bisa tulis 3 atau 4 diantaranya, tidak apa-apa ya. Saya akan memperbesar seperti ini. Kelihatan ya. Lalu Pulau Papua. Nah, Papua. Lalu di sini ada batas lautan, batas daratan, nama pantai, nama dataran rendah, nama-nama gunung. Nah, seperti ini. Di sana di Papua ada Gunung Jayawijaya. Nah, di sini ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di sini batasnya Selat Bali, batas daratannya Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Nah, ini ada nama-nama gunung, nama-nama dataran rendah, nama pantai. Ketika terlalu banyak, kalian bisa tulis beberapa saja ya. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Ayo berdiskusi. Ini ada pada halaman 35. Nah, dari kondisi geografis wilayah Indonesia dapat disimpulkan bahwa wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Kurang lebih seperti itu ya. Ayo membaca. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, kalian bebas ya teman-teman menggambar peta kondisi geografis wilayah kalian. Misalnya kalian gambar seperti ini, atau mungkin kalian ingin gambar seperti halaman 28 yang saya contohkan kemarin, itu juga tidak apa-apa ya. Seperti ini ya. Ketika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, Bu, atau ya gimana sih ya peta kondisi tempat tinggal kita. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalian juga bisa cari di internet, kalian tinggal di daerah mana. Nah, kalian cari petanya. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semua itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional.
Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita juga bisa menerapkan gotong royong di lingkungan kita. Biasanya ada bersih desa. Nah, seperti itu. Ketika ada bersih desa, kita bisa membantunya. Nah, seperti itu ya. Ayo berlatih. Nah, pada paragraf tadi ada 3 ya teman-teman. Ada 3 paragraf. Pada bacaan tadi ada 3 paragraf. Nah, kita dapat tugas untuk mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ide pokok apa sih Kak? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok permasalahan dalam satu paragraf tersebut. Pada pembelajaran kemarin sudah saya terangkan bagaimana cara mencari ide pokok dan kalimat pendukung. Nah, sekarang kalian bisa mencarinya sendiri ya. Ketika kalian lupa bagaimana sih cara mencari ide pokok, kalian bisa lihat di pembelajaran 1 atau pembelajaran 2. Nah, ide pokok pada paragraf 1 adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Paragraf 2, dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Paragraf ketiga, prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa jadi modal pembangunan nasional. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 38 teman-teman. Setelah itu, berdasarkan ide pokok ini, kembangkan menjadi paragraf. Nah, ini ada ide pokok seperti ini, kita akan membuat paragraf. Nah, maaf ya teman-teman, paragraf itu cenderung tulisannya banyak, jadi kalian harus sabar untuk menulisnya ya. Masyarakat atau musyawarah mufakat yakni nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengambil keputusan secara bersama atas dasar saling menghargai dan menghormati. Melalui musyawarah mufakat sanggup menghindarkan diri dari sikap egois, suka memaksakan kehendak, dan menghormati pendapat orang lain. Kurang lebih seperti itu.
Ini ada pada halaman 39. Tidak harus sama kok. Ketika kalian mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa. Kalian bisa tuliskan pada halaman 39. Lalu di sini ide pokok yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, dari ide pokok ini kita kembangkan menjadi satu paragraf yang utuh seperti ini. Kebebasan memeluk agama atau i'tikad yakni hak setiap warga negara. Hak orang lain wajib kita hargai dengan cara saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, mulai dari hak orang lain wajib kita hargai sampai habis, ini adalah kalimat pengembang ya, atau kalimat pendukung. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.